Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khalidah Hurata Yulina, mahasiswa semester 1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan IPS. Hai, aku Dokter Corona. Tahukah Anda, COVID-19 masih ada loh? Hingga saat ini, lebih dari 1 juta orang Indonesia terpapar COVID-19 dan sudah memakan korban jiwa lebih dari 50.000 orang. Namun, tidak perlu khawatir. Tetap waspada dan mari kita lawan dengan jurus 5M. 5M adalah protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Apa saja isi dari 5M tersebut? Jadi, kalian tahu nggak apa itu 5M? 5M adalah yang pertama yaitu memakai masker. Saat kita keluar rumah, baik kemanapun kita harus memakai masker. Apalagi kalau dalam perjalanan jauh, kita harus memakai double masker. Jadi, masker yang dipakai untuk lapisan pertama yaitu masker medis, dan lapisan kedua yaitu masker kain. Sebelum memasang masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau bila tidak tersedia, gunakan hand sanitizer. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung, dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Langkah kedua adalah mencuci tangan. Kita, dimanapun dan kapanpun, harus mencuci tangan, karena agar tangan kita terhindar dari kotoran. Yuk kita mencuci tangan. Cucilah tangan setidaknya selama 20 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Langkah-langkah mencuci tangan: gosok kedua telapak tangan, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Langkah ketiga yaitu menjaga jarak. Jika kita keluar rumah, kita akan mendapati banyak orang, baik itu kita di pasar maupun di tempat umum lainnya. Maka, untuk menghindari COVID-19, kita harus menjaga jarak minimal 1 meter. Ketiga, menjaga jarak. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin. Jadi, langkah keempat adalah menjauhi kerumunan. Dalam situasi COVID-19 ini, langkah 5M yang harus kita lakukan adalah menjauhi kerumunan. Keempat, menjauhi kerumunan. Kerumunan merupakan salah satu tempat penyebaran COVID-19. Semakin banyak dan semakin sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi COVID-19 semakin tinggi.
langkah kelima adalah menjaga mobilitas. Dalam situasi COVID-19, hendaknya kita di rumah aja dengan cara melakukan Zoom atau gaming. Yang kelima adalah dengan mengurangi mobilitas. Semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terpapar virus ini. Oleh sebab itu, apabila tidak ada keperluan yang mendesak, tetap berada di rumah. Yuk, terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya vaksinasi. Vaksinasi adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi terjangkitnya COVID-19. Vaksinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Nah, selanjutnya mari simak video berikut ini. Awal tahun 2021, akhirnya vaksin COVID-19 disebarluaskan. Berbagai negara sudah mulai melakukan vaksinasi ke warga negaranya. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19, produksi Sinovac. Tapi, benarkah kalau penggunaan vaksin bisa nimbulin efek samping yang berbahaya buat tubuh manusia? Sebelum ke situ, mari kita mundur ke akhir abad 18 ketika vaksin pertama kali ditemukan. Saat itu, penyakit cacar air masih sangat berbahaya. Hingga di tahun 1796, Dr. Edward Jenner dari Berkeley, Inggris, bereksperimen dengan menyuntikkan virus cacar sapi ke seorang anak laki-laki. Kemudian, anak laki-laki tersebut ditularkan virus cacar air, dan keajaiban pun terjadi. Anak laki-laki itu ternyata tidak tertular. Sejak saat itu, metode vaksinasi untuk penyakit semakin berkembang. Tercatat, sudah berbagai penyakit yang ditemukan vaksinnya, seperti vaksin untuk rabies, vaksin untuk difteri, vaksin untuk polio, vaksin untuk MMR, dan masih banyak lagi. Lalu, gimana ya cara kerja vaksin di dalam tubuh manusia? Sebelum kita mengenal cara kerja vaksin, kita harus tahu dulu gimana cara kerja sistem imun pada tubuh manusia. Di dalam tubuh kita udah ada sistem imun untuk melawan virus dan bakteri asing yang masuk ke dalam tubuh. Mereka adalah sel darah putih. Ketika patogen asing masuk ke dalam tubuh, sel darah putih akan berperang melawannya. Terus, dia bakal ngasilin antibodi kalau patogen yang sama masuk lagi ke tubuh kita. Sehingga tubuh kita jadi imun atau kebal. Nah, kalau vaksin itu adalah imunitas buatan, caranya dengan masukin virus atau bakteri yang sudah dimatikan atau dilemahkan ke dalam tubuh. Virus yang dimatikan atau dilemahkan itu akan memicu sistem imun untuk membentuk antibodi. Jadi, ketika virus masuk ke tubuh kita udah siap untuk melawan virusnya. Pertanyaan besarnya, apakah vaksin menimbulkan efek samping bagi tubuh manusia? Jawabannya, ya. Jangankan produk medis kayak vaksin, makanan yang kita makan pun bisa nimbulin efek samping kalau dipakainya berlebihan. Tapi tenang, efek samping dari vaksin itu nggak berbahaya. Berdasarkan penelitian, 95% efek samping dari vaksin itu ringan. Efek samping yang ditimbulkan biasanya reaksi lokal berupa nyeri di area bekas suntikan. Sisanya, reaksi sistemik berupa demam. Demam setelah divaksin itu wajar kok, karena nunjukin vaksinnya itu bekerja. Memang ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena usia atau alergi parah. Maka dari itu, diperlukan herd immunity atau kekebalan kelompok. Yaitu ketika sudah banyak yang kebal terhadap virus atau bakteri tertentu. Sehingga tidak sampai ke orang-orang yang tidak bisa divaksin. Jadi, kalau kamu dapat panggilan untuk divaksin COVID-19, gak perlu takut. Karena vaksin itu gak berbahaya. Apalagi bikin kamu jadi Titan, kayak Eren. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.